Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arkan Daryawan. Saya dari kelas IF 4801, Program Studi S1 Informatika Telkom University. Pada video kali ini saya akan menjelaskan konsep binary search tree menekan representasi linked list serta menerapkan algoritma rekursif untuk mencari di sini ada path of node, height, depth of node, level of tree, maksimum dan juga minimumnya. Nah, mungkin langsung saja kita ke yang pertama yaitu path of node-nya ya. Nah, di sini bisa kita lihat diasumsikan sebagai sequence node dari root tree menuju suatu node tertentu. Contoh path dari 20 ada 15, 35 dan 20. Nah, jadi path of node itu bisa dibilang kita mencari jalur dari root menuju node tertentu. Nah, di sini kan tujuan node-nya itu 20 ya. Jadi untuk jalurnya itu bisa ditemukan mulai dari rootnya 15, lalu ke 34 dan sampai ke 20. Itu jalur yang dilaluinya gitu. Jadi path of node itu adalah mencari jalur. Lalu bisa kita lihat untuk cara mencarinya. Di sini kita bisa membuat terlebih dahulu prosedur path of node in root node address. Jadi subprogram ini menerima dua parameter. Yang pertama itu titik awal tree-nya atau root-nya, dan yang kedua itu node target yang akan kita cari eh, path-nya gitu. Nah, langsung saja kita masuk untuk ke dalam algoritmanya. Yang pertama ada if root sama dengan null, then print node tidak ditemukan, lalu return. Nah, di sini tuh berarti jika rootnya kosong, artinya kita telah mencapai ujung pohon eh, tanpa menemukan yang dicari. Maka kita akan beritahu kita beritahu node tidak ditemukan, print node tidak ditemukan, lalu return keluar dari prosedur karena node tidak ditemukan seperti itu. Lalu else if root sama dengan node, then print root info. Nah, jika rootnya atau node saat ini sama dengan node yang dicari, langsung ketemu gitu. Berarti kita langsung keluarkan root info atau keluarkan node yang saat ini gitu, karena sudah ditemukan untuk kondisi yang kedua ini. Berarti tadi yang pertama itu saat memang rootnya kosong dan tidak ditemukan, dan yang ini jika langsung jika sama dengan node yang dicari, maka langsung menampilkan node yang ditemukan. Ini sudah di tahap akhir pencarian ya untuk yang kedua ini. Lalu kita lanjut kondisi ketiga, else if node info kurang dari root info, then path of node root left node. Nah, ini di sini eh, kita memakai kondisi lagi jika node yang dicari lebih kecil daripada nilai root saat ini, maka di sini terjadi rekursif ya. Ini yang dinamakan rekursif. Kita memanggil kembali eh, prosedurnya gitu. Kita eh, ini maksudnya kita cari di subtree kiri, root left. Kita berarti jika saya ulangi, jika nilai yang dicari lebih kecil daripada nilai root saat ini, maka kita akan mencarinya di subtree kiri secara rekursif seperti itu. Dan else kondisi keduanya pastinya ini kebalikannya. Jika node yang dicari nilainya lebih besar daripada root saat ini, maka kita akan mencarinya di subtree kanan, root right, secara rekursif juga. Seperti itu. Lalu kita akhiri perulangannya dan kita print ini jika sudah ditemukan node-nya, lalu kita tampilkan node saat ini, kita print hasil yang kita temukan tersebut gitu. Kita print root infonya.
Seperti itu. Lalu N prosedur. Nah, ini untuk prosedur path of node ya. Selanjutnya kita lanjut ya ke ini dia. Height of tree. Jumlah edge terbanyak dari root suatu tree menuju daun. Contoh pada gambar di bawah ini adalah 3, karena jarak terpanjang antara root menuju daun terbawah adalah 3 knot. Jadi ini tuh kita menghitung berapa, ada berapa edge sampai knot terbawah gitu. Jadi ini kan root yang paling atas itu 15-nya ya. Dan root knot terbawah ada 8. Dari 15 berarti kita ke 5, ke 9, dan ke 8. Ini terhitung ada 3 edge, 15 ke 5, 15 ke 9, dan 9 ke 8. Itu dari root ke knot yang terbawah. Itu adalah head of tree. Nah, cara untuk mencari head of tree-nya, kita membentuk sebuah fungsi head tree. Nah, fungsi head tree dengan parameter root, address, dan akan menghasilkan hasil yang integer. Jadi fungsi ini akan mengembalikan tinggi suatu pohon ke dalam bentuk integer seperti itu. Initial state-nya terdefinisi suatu root dari binary search tree, dan final state-nya mengembalikan jumlah edge terpanjang dari root menuju daun. Jadi ini kita akan mengembalikan jumlah edge yang terpanjang saja gitu menuju daun. Langsung saja kita ke algoritmanya. If root sama dengan 0, then return min 1. Nah, di sini adalah kondisi eh, jika pohonnya kosong atau kita mencapai leaf node gitu, maka eh, ia akan mengembalikan min 1 karena tidak ada apa-apa di pohon tersebut gitu, karena pohonnya sudah kosong gitu. Min 1 itu karena tinggi tinggi pohon kosong, definisi tinggi pohon kosong itu min 1 seperti itu ya. Lalu lanjut else, kondisi kedua, left kita buat, kita tulis di sini left height sama dengan height 3 root left, lalu ada right height, height 3 root right, lalu return max left height, right height plus 1. Nah, lagi-lagi di sini kita menggunakan rekursif ya. Kita memanggil kembali fungsinya. Jika dilihat untuk left height, height 3 root dengan parameter root left ini, itu berarti kita hitung tinggi dari subtree kiri. Root left ya, subtree kiri secara rekursif. Jadi kita hitung tingginya itu dari subtree kiri secara rekursif. Gitu. Lalu yang right height, height 3 root right, berarti kita menghitung subtree kanan, tinggi subtree kanan secara rekursif. Gitu. Lalu return max left height, right height plus 1. Di sini kita mengembalikan max left height, right height ini tinggi subtree plus tinggi subtree terpanjang ditambah 1 gitu. Ditambah 1 edge. S1 itu maksudnya edge menuju parent gitu. Jadi kita menghitung tinggi yang paling tingginya maksimalnya gitu. Tinggi tinggi subtree terpanjang ditambah 1. 1 itu karena edge menuju parent gitu. Maka nanti akan didapatkan jumlah edge terpanjang dari root menuju daun. Lalu NF, lalu N function. Seperti itu untuk function height. Lalu selanjutnya kita lanjut ke ini dia. Ada depth of node. Banyaknya edge dari suatu node menuju root dari tree. Contoh depth of node dari node 20 adalah 2. Karena terdapat 2 edge atau sisi untuk bisa sampai menuju root. Nah, kalau ini itu kita akan mencari kedalaman ya.
Dan ini tuh kita menghitungnya ibaratnya kebalikannya dari yang tinggi ya. Kalau yang depth of node ini kita lihat total edge dari node yang node awal lalu sampai ke root. Ini kan node awalnya itu misalkan 20. Nah, rootnya kan 15. Berarti dari 20 menuju 34 lalu menuju ke 15 dan ini adalah dua karena ada dua edge di sini. Itu. Nah, untuk mencari kedalaman atau depth of node, kita menggunakan fungsi kembali. Nah, bisa dilihat di sini ada function depth of node dengan parameter root lalu node address dan akan menghasilkan integer. Ini berarti fungsi ini akan mengembalikan jumlah edge dari node ke root gitu. Kita langsung masuk ke oh ini initial state-nya terdefinisi root binary search tree dan node yang ingin dihitung kedalamannya dari root. Final state-nya mengembalikan jumlah edge yang menghubungkan node menuju root. Oke, langsung masuk ke algoritmanya. If root sama dengan node, then return node. Berarti jika node, oh maaf, maksudnya jika node targetnya adalah root, maka kedalamannya itu nol karena maksudnya jika targetnya itu node yang dicari gitu. Maksudnya jika node-nya itu adalah target rootnya itu sama dengan target yang dicari gitu. Maka kedalamannya nol karena tidak akan bergerak kemana-mana gitu. Tidak akan bergerak kemana-mana. Ini kondisi yang pertama. Nah, masuk kondisi kedua. Else if not info kurang dari root info, then return depth of node root left node plus satu. Nah, kondisi kedua ini jika eh, target eh, jika targetnya itu lebih kecil daripada root, maka akan menghitung dari subtree kiri. Jadi itu menghitung kedalaman dari subtree kiri ya. Kurang lebih mungkin bersama seperti ini mencari tinggi dari subtree kanan, subtree kiri, dan yang ini pun sama. Jika not info kurang dari root info, jika not saat ini kurang dari nilai root eh, yang dicari, maka kita akan menghitung dari sub tree kiri gitu dengan menambahkan satu setiap karena setiap kali turun satu level kita akan menambahkan satu edge seperti itu dan mengembalikan. Namun jika kondisi ini lanjut kita ke kondisi berikutnya, else if not info lebih dari root info. Oh ini lebih dari root info, then return depth of node root right node plus satu. Nah ini kebalikannya dari ini jika eh, not not info atau not saat ini lebih besar daripada nilai root yang dicari, maka mengembalikan kita menggunakan rekursif lagi sini memanggil fungsi, kita akan mencarinya menggunakan subtree kanan dan ditambah satu. Karena setiap kali kita turun level, kita tambahkan satu edge gitu. Oke, lalu and if dan and function. Seperti itu. Oke, ini untuk depth of node ya. Mungkin lanjut kita ke level of tree. Nah, level of tree adalah banyaknya tingkatan atau generasi dari suatu tree. Contohnya pada tree berikut ini terdapat 4 level. Nah, bisa dilihat di gambarnya.
Untuk yang rootnya atau yang paling atas itu mulai dari level 1, lalu yang kedua level 2, yang ketiga level 3, dan yang not paling bawah itu levelnya makin tinggi berarti ya. Berarti dari 1, 2, 3, 4 untuk yang paling bawah makin tinggi. Seperti itu. Nah, untuk mencari level of tree ini, kita membuat sebuah fungsi kembali. Nah, di sini kita lihat untuk initial state-nya terdefinisi root dari binary search tree. Lalu untuk final state-nya mengembalikan jumlah tree. Di sini untuk algoritmanya kita cukup mengembalikan eh, tinggi rootnya, tinggi pohon menggunakan rootnya ditambah 1. Jadi di sini algoritma return head tree root plus 1. Maksudnya eh, level dihitung sebagai eh, height ditambah 1 gitu. Karena jika height-nya itu sama dengan 2 atau jumlah edge-nya sama, maka jumlah levelnya 3 gitu. Jumlah di simpul jalurnya gitu. Jadi, nah, jadi kurang lebih cara mencarinya itu seperti ini ya. Kita memanggil fungsi hitung yang di atas tadi. Nah, ini kita untuk mencarinya kita memanggil fungsi tree dengan parameter rootnya, lalu ditambah 1 seperti itu. Ini akan menghasilkan jumlah level dari tree-nya gitu. Seperti itu ya untuk level of tree. Oke. Ini saya mungkin untuk supaya tidak bingung saya jelaskan lagi. Contoh tadi di sini head of tree-nya kan, nah ini misalkan dari 15 ke 8. Saat ini misalkan head of tree kan mencari eh, head of tree tadi mencari tinggi eh, dengan node yang paling bawah ya. Berarti kan ini paling bawah 8. Edge kan 3, 1, 2, 3. Nah, berarti kan harusnya tadi ketemu head of tree-nya tuh 3 ya. Nah, di sini kita tambah 1 supaya eh, sesuai gitu. Jadi kalau ini 3 kita tambah 1 maka levelnya akan ketemu 4 dan kita lihat betul. Kita lihat di sini betul, ini ada 4 level gitu. Gitu. Jadi menggabungkan fungsi head of tree lalu ditambah 1 untuk mencari levelnya gitu seperti itu. Jika menggunakan binary search tree yang modelnya seperti ini ya. Tadi 1, 2, 3 untuk tingginya 3 maksimal, lalu tambah 1 lalu dapat level 4 seperti itu. Lalu end function. Oke, selanjutnya lanjut ya. Selanjutnya untuk mencari maksimum dan minimum. Kita akan mulai dari maksimum dulu ya. Nah, di sini kita buat fungsi lagi, function max root address dengan tipe datanya info type. Gitu. Jadi kita mengembalikan nilai maksimum di binary search tree. Gitu. Langsung, oh ya, initial state-nya terdefinisi root dari binary search tree. Lalu final state-nya mengembalikan nilai maksimum yang ada di dalam suatu binary search tree. Nah, kita lihat sini. Algoritmanya, untuk yang pertama, if root, bentar ya. Algoritmanya, if root tribe sama dengan nil, then return root info. Nah, ini berarti jika tidak ada anak kanan, karena anak kanannya nil, jika tidak ada anak kanan,
Maka not paling kanan tuh paling besar. Jadi maksudnya, nah kalau kita lihat di sini, yang sudah tidak memiliki anak kanan lagi itu ini, kita ambil yang paling kanan lah gitu, 35. Maka 35 ini yang paling besar untuk nilai maksimalnya. Kalau kita lihat di gambarnya ya, kalau kita lihat di gambarnya ini, 35 ini yang paling besar gitu. Jadi dia akan lalu di sini else return max root right. Nah, kita di sini kan di sini mengembalikan ini ya, mengembalikan not paling kanan yang paling besar di sini, return root info. Lalu di sini ada kondisi lagi, else return max root right. Nah, di sini tuh jika masih ada anak kanan, dia akan menelusuri terus sampai mentok. Nah, contohnya tadi itu di sini. Di sini paling kanannya itu mentok tuh di 35. Berarti 35 itu max-nya gitu. Dan sini kita rekursif, menggunakan rekursif lagi, kita memanggil ulang fungsi max-nya gitu dengan root right gitu, supaya dia akan mencari ke kanan terus sampai tidak memiliki lagi anak-anak gitu. Lalu n if lalu n function. Jadi itu untuk max ya. Selanjutnya minimum node. Nah, mengembalikan initial state-nya terdefinisi root dari binary search tree, dan final state-nya mengembalikan nilai minimum yang ada di dalam suatu binary search tree. Nah, sekarang tadi mencari maksimum, sekarang mencari minimum. Kita lihat di algoritmanya. Sebentar. Lihat di algoritmanya. If root left sama dengan nil, then return root info. Nah, eh, jika tidak ada anak kiri, maka itulah node yang paling kirinya. Maka langsung dikeluarkan node-nya. Return root info, maka mengeluarkan root saat ini gitu. Jika tidak ada anak kiri lagi, maka itu sudah menjadi node paling kiri gitu. Langsung dikeluarkan di return node-nya gitu. Langsung di return root infonya seperti itu. Dan ada kondisi kedua, return maaf, return min root left. Nah, di sini kita menggunakan rekursif lagi ya, menggunakan rekursif dari fungsi min. Min root left. Nah, ini berarti hampir sama seperti Max tadi, cuman bedanya jika masih ada anak kiri, maka ia akan bergerak terus ke kiri sampai habis gitu. Berarti jika dilihat dari pohonnya bisa dibilang yang menjadi minimum node-nya itu adalah dua, karena dia sudah habis, sudah paling kiri ibaratnya, sudah paling kiri dan tidak memiliki lagi anak kiri, maka dualah minimumnya seperti itu. Jadi tadi cara mencarinya seperti itu. Kita menggunakan kondisi pertama, lalu ada kondisi kedua juga yang menggunakan rekursi. Gitu. Untuk di minimum dan sama juga di maksimum. Hanya saja bedanya untuk maksimum itu not yang paling kanan dan minimum not yang paling kiri. Maksimumnya berarti dari pohon ini adalah 35 dan minimumnya dari pohon ini adalah 2. Ya, seperti itu untuk penjelasan dari maksimum dan minimum not. Oke. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai binary search tree. Tadi kita sudah belajar mencari path of node, height of tree, depth of node, level of tree, maksimum dan minimum node. Jadi semoga cara-cara ini bisa diimplementasikan juga dan semoga bermanfaat untuk yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.